Benarkah jika cerai menjadi harga mati bagi Marsyanda? Lalu apa yang membuat Putri Mayangsari kembali menuntut Bopak untuk memberikan uang idah dan uang mut'ah menjelang putusan sidang perceraian mereka? Keberatan mengenai uang idah dengan uang mut'ah itu kita keberatan karena dia meninggalkan tempat tinggal mereka, dia itu di Pondok Artis di Bogor. Anang Ashanti rayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kedua. Benarkah di hari ulang tahun pernikahannya kali ini, Anang mendapat kado terindah dari Ashanti? Puput Melati rayakan ulang tahunnya yang ke-31 tanpa pesta dan kehadiran Guntur Bumi. Mengapa mertua Guntur Bumi meminta maaf pada korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Guntur Bumi? Enggak, tasakuran kecil-kecilan aja, tasakuran cuma saudara, teman-teman dekat sama tadi ada anak-anak yatim gitu aja. Benarkah Ola Ramlan geser Syahrini saat penyambutan Victoria Beckham? Benarkah kecantikan Ola Ramlan mendapat pujian Victoria Beckham? Antara lebay dan pengen norak gitu kan, oh gue diundang gitu kan. Pemirsa, simak keseluruhan kabar tersebut yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Celeb on Cam. Halo, apa kabar pemirsa? Selama 60 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk menyajikan kabar terbaru dari dunia selebriti hanya di Celeb on Cam. Mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. Perceraian kini tak lagi menjadi hal tabu bagi para selebritis. Berdalih tak ada kecocokan, sejumlah selebriti melayangkan gugatan cerai mereka ke pengadilan agama dan harus rela rumah tangga mereka berakhir di atas palu hakim. Lantas benarkah ngototnya Marsyanda untuk bercerai dari Ben Kasyafani terbentur dengan giginya Ben Kasyafani yang tidak ingin bercerai? Dan mengapa Bopak Castello menolak permintaan uang idah dan uang mut'ah yang diminta oleh Putri Mayangsari? Pemirsa, simak kisahnya berikut ini. Entah menjadi tren atau memang harus seperti ini caranya, perceraian seolah menjadi harga mati bagi para pesohor di negeri ini ketika rumah tangga mereka sedang menghadapi masalah dan tak menemukan solusi sebagai jawabannya. Setidaknya itulah yang tengah dihadapi oleh Marsyanda dan Ben Kasyafani, juga Bopak Castello dan Putri Mayangsari. Setelah rumah tangganya dilanda kisruh selama 3 bulan terakhir, akhirnya Andriani Marsyanda dan Ben Kasyafani kembali bersanding. Sayangnya, bertemunya Caca dan Ben ini tak lagi sebagai sepasang insan yang terbius cinta, melainkan sebagai pasangan yang tengah berseteru guna mengakhiri jalinan cintanya yang telah memasuki sidang perdana di Pengadilan Agama Jakarta Pusat hari Selasa kemarin. Niat Caca untuk segera bercerai dari Ben sepertinya tak bisa ditawar lagi. Air matanya terus menetes sepanjang upaya mediasi, seolah menjadi jawaban jika batinnya tengah memendam sesuatu karena cinta. Sementara Ben dengan gayanya yang santai nampak percaya diri mengikuti persidangan tanpa dampingan kuasa hukum. Caca, bentar. Dari wartawan diharapkan keluar ya. Tidak, ini laporkan ini.
Itu ruang perpustakaan mana? Ya. Udah. Ada nggak? Udah. Upaya mediasi yang telah ditempuh Marsyanda dan Ben di Pengadilan Agama Jakarta Pusat kemarin memang belum menjadi klimaks atas nasib rumah tangga mereka yang sudah berjalan selama 3 tahun ini. Pasalnya, ngototnya Caca untuk bercerai dari Ben bertolak belakang dengan keinginan Ben yang masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Alhasil, mediasi di luar ruang sidang menjadi pilihan. Lantas, akankah Caca akan luluh melihat kegigihan Ben? Atau justru keputusan cerai menjadi solusi atas kegundahan yang tengah dirasakannya? Ya, alhamdulillah lancar prosesnya. Mohon doanya supaya kedepannya yang terbaik buat semuanya. Itu aja. Jika berhasil mendamaikan, maka mediator nanti akan melapor kepada majelis hakim tentang hasil mediasi itu berhasil. Kemudian pihak-pihak akan dipanggil ke persidangan dan nanti dalam persidangan tersebut perkara akan dicabut. Tetapi jika sebaliknya mediator menyatakan mediasi itu gagal, maka oleh majelis hakim akan memanggil pihak-pihak untuk hadir di persidangan, kemudian proses perkara akan dilanjutkan. Sebagaimana sikap yang telah disampaikan oleh Caca bahwa memang tetap ingin melanjutkan proses perceraian ini, itu sikap tetap sudah mantap. Jadi nggak ada perubahan apapun gitu. Itu sikap yang ditunjukkan tadi. Kabar keretakan rumah tangga Caca dan Ben memang cukup mengejutkan. Selama ini mereka terlihat harmonis dan adem ayem, terlebih saat Sienna Amerah Kasyafani lahir. Namun ibarat bom waktu, kabarnya Caca telah merasakan ketidakcocokan terhadap Ben sejak 1 tahun terakhir dan puncaknya ketika 3 bulan mendekati ulang tahun pernikahan mereka. Dan penyebab soal Marsyanda menggugat Ben pada 23 April pun berhembus. Salah satunya soal kabar tentang tingkah pola Ben mengenai pemahaman suatu ajaran agama tertentu. Dan kini Caca pun harus bersabar untuk menyandang status sebagai janda karena kegigihan Ben bukan tidak mungkin akan memperlama jalannya persidangan. Dalam hal ini belum bisa diprediksi seberapa banyak lagi persidangan yang akan dilalui. Dan alasan kita pun alasannya tidak menyinggung siapapun. Ini hanya menyangkut antara Marsyanda dengan Ben. Jadi nggak ada pihak lain yang kita jadikan alasan untuk mengajukan gugatan ini. Faktanya adalah memang rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan, hanya itu. Yang satu ingin cerai, yang satu tetap ingin rukun, gitu. Kan itu persoalannya. Jadi tidak ada akibatnya yang dibicarakan ya. Hanya masalah hati, yang satu ingin bercerai, yang satu ingin rukun, hanya itu aja. Tidak hanya Marsyanda yang mati-matian tak mau lagi seatap dengan Ben Kasyafani, komedian Bopak Castello telah lebih dulu menjalani proses persidangan cerainya di Pengadilan Agama Kota Depok, juga memilih kata cerai sebagai jalan terbaik bagi dirinya. Bagaimana cara membuatmu bahagia? Walau hubungan Bopak dengan Putri Mayangsari serta putra sematawayangnya Talafaza Indrayana Bidui belakangan kembali harmonis, bukan jaminan bagi Bopak untuk bisa menerima Putri kembali sebagai istrinya. Bahkan tuntutan Putri di tengah jalannya sidang cerainya soal uang idah dan mut'ah langsung ditolak oleh kuasa hukum Bopak dengan dalih jika Putri dianggap tidak pantas menerima uang idah dan mut'ah karena telah meninggalkan Bopak saat usia pernikahan mereka berusia 3 bulan. Tadi itu ada sedikit perbedaan pendapat itu mengenai satu, bagaimana terhadap uang idah dan juga uang mut'ah dan juga mengenai biaya hidup si anak. Kita keberatan mengenai uang idah dengan uang mut'ah itu kita keberatan karena dia meninggalkan tempat tinggal
mereka dia itu di Pondok Artis di Bogor, sehingga kita menurut kompilasi hukum Islam baik itu pasal 81 dan 82 itu kan juga tidak dapat diberikan itu. Kalau masalah itu semua gugat-gugatan, kan aku di sini aku kan cuman ikutin proses sidang lah. Tapi kalau masalah gugatan itu kan aku semuanya kan aku udah serahin sama kuasa hukum aku. Tuntutan Putri pada Bopak memang mengejutkan. Pasalnya, selama ini ia hanya menuntut pengakuan serta tanggung jawab Bopak terhadap anak laki-lakinya. Namun mengapa di saat Bopak telah pede dan yakin jika ayah biologis Talafaza adalah dirinya, Putri kembali menuntut Bopak secara materi. Tidak hanya tuntutan uang idah dan uang mut'ah, Putri juga menuntut 10 juta rupiah setiap bulannya untuk biaya hidup Talafaza. Lantas, apakah benar jika Putri tengah memanfaatkan Bopak dalam urusan materi? Kalau itu definitif dia tuntut itu 10 juta per bulan untuk anak. Mengenai uang idah dan juga uang mut'ah termasuk, kalau itu kita juga nyatakan ditolak. Tapi kalau mengenai uang anak, kehidupan si anak itu kita itu tetap bertanggung jawab dua-dua, baik daripada Putri maupun juga daripada Pak Bopak sendiri untuk bertanggung jawab masalah kehidupan, itu intinya. Kalau aku sih ya yang penting ini loh, nafkah untuk anak aku gitu selama sebulan gitu. Tapi aku nggak mau sebutin nominalnya berapa-berapa, yang penting ini ya cukup lah untuk berapa, misalnya kan anak aku sehari itu 20.000 bisa jajannya, itu baru jajan, emang belum susu gitu. Tapi kalau nominalnya aku nggak bisa sebutin di sini. Dewi Fortuna menjadi milik Anang Hermansyah. Tidak hanya diprediksi lolos menjadi wakil rakyat, Anang juga bersiap memiliki momongan karena Ashanti tengah mengandung calon anaknya. Lalu seperti apa Anang Hermansyah memaknai kebahagiaan yang datang beruntun ini? Anang Hermansyah dan Ashanti rayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kedua secara sederhana. Benarkah kado yang diberikan Ashanti kepada Anang kali ini tidak memiliki arti jika dibandingkan dengan calon buah hati mereka yang memasuki minggu ke-9? Benarkah Ashanti tak merasakan ngidam pada kehamilannya ini? Dan kebiasaan baru apa yang kini gemar Anang kerjakan? Ku nafas di jiwamu, kau pantai di lautku, terpaut hati ini cinta. Dewi Fortuna nampaknya tengah menjadi milik pasangan Anang Hermansyah dan Ashanti Siddiq. Entah kebetulan atau tidak, keberuntungan datang secara bersama-sama menghampiri Anang dan Ashanti. Lolosnya Anang sebagai wakil rakyat seakan melengkapi kebahagiaan mereka yang tengah menanti kelahiran jabang bayi yang masih bersemayam dalam rahim Ashanti. Kebahagiaan mereka ini pun makin terasa karena dinikmati saat usia pernikahan mereka berusia 2 tahun yang jatuh pada tanggal 13 Mei kemarin. Kondisi Ashanti yang tengah bed rest karena kehamilannya rupanya tak mempengaruhi niatnya untuk tetap melakukan ritual makan malam bersama yang mereka lakukan di sebuah tempat yang begitu romantis. Dinner berdua. Tadi malam di salah satu hotel, betul-betul hanya berdua. Ya alhamdulillah tadi malam aku dibikinkan acara sama istriku tercinta dan aku sangat bangga sama dia. Di tengah dia berjuang mempertahankan babynya. Dia sudah memahami, makanya dia bed rest banget. Dia sampai hari ini di rumah nggak kemana-mana. Cuman tadi malam dia menyempatkan diri, ayo kita harus tetap bisa nikmatin. Ya udah kita pergi ke salah satu tempat makan berdua aja, kita makan, anak-anak nunggu di rumah yang duanya bilang aneh banget sih Bi. Kan aku nggak pernah begitu, nggak pernah. Aku orangnya cukup teledor dan nggak pernah mikirin dia, yang mikirin aku harus menghormati dia, dan itu memang kebiasaan yang baik. Usia kehamilan Ashanti yang memasuki minggu ke-9 memang dianggap masih riskan untuk melakukan aktivitas yang berlebihan, mengingat riwayat kehamilan Ashanti berbeda dengan wanita pada umumnya. Namun sebagai istri, Ashanti tetap merasa berkewajiban untuk selalu memberi hadiah istimewa di momen pentingnya.
Lantas benarkah jika kado yang diberikan Ashanty kali ini mengalahi bayi yang ada dalam perutnya karena itu dianggap sebagai kado terindah bagi Anang sepanjang hidupnya? Itu aku nggak, tradisi seperti itu istriku lebih yang hebat. Dia sih mempersiapkan kado, aku yang enggak. Aku itu orangnya jelek banget sih. Itu maksudnya? Ya nggak mikirin yang begitu-begitu gitu kadang-kadang. Kadonya apa, Mas? Ya jangan tahu lah, istimewa lah. Dia selalu ingat, nanti malam gini yuk, nanti malam. Dia luar biasa. Dia emang, aku bilang istri yang luar biasa. Kado terindah. Ya, kehamilan istriku. Semakin dewasanya dia, semakin sayangnya dia sama aku dan anak-anak. Itu yang luar biasa. Sebagai suami, sudah tentu kehamilan istri bukanlah pengalaman baru bagi Anang. Namun, Anang tidak menampik jika kali ini ia layaknya calon ayah baru yang sedang harap-harap cemas menanti sang buah hati. Walau janin dalam perut Ashanty belum menunjukkan pergerakan, Anang sudah membiasakan dirinya untuk mencium perut istrinya itu setiap kali akan pergi keluar rumah. Lalu, apakah ini nalurinya sebagai seorang ayah atau justru ini bawaan si jabang bayi? Dan benarkah Ashanty tak mengalami perasaan ngidam sedikit pun? Ya, tiap hari aku pergi dulu, aku cium dulu perutnya, dia mulai. Ya, selalu aku pikirin. Ya, dan album buat dia sudah jadi. Nah, mungkin ya 2 bulan ini udah siap untuk dikeluarkan album baru duetnya untuk menyambut kelahiran dia. Aku aneh, dia kuat banget ya, ngidam enggak, apa enggak, muntah-muntah enggak, dia kuat banget, Aku bilang hebat. Belum nanti dilihat karena belum tahu. Ini kan mungkin 4 bulan nanti udah kelihatan jenis kelaminnya apa. Ya 1,5 bulan lagi udah kelihatan jenis kelaminnya. Cuma kalau kayak ngidam gitu aku nggak ada. Alhamdulillah aku nggak ada morning sick kayak mual apa. Yang ngidam malah Mas Anang. Tiap hari yang anti es tadinya sekarang doyan makan es terus. Kayak kegilaan es. Terus anakku yang laki Jiel itu sama aku manjanya luar biasa, super, yang sampai aku tiduran kemarin Mas Anang ke Malang gitu, dia mau tidur sama aku. Terus aku tidur tuh dipelukin, bener-bener dipelukin, perutnya diulus-ulus. Terus Ashanty dan Anang memang pantas bersukacita menyambut kelahiran buah hatinya ini. 2 tahun menikah, 2 kali pula Ashanty mengalami keguguran. Dan tak mau gagal untuk kesekian kalinya, Ashanty pun memilih kursi roda untuk sementara waktu demi memudahkan aktivitas dirinya selama hamil muda ini. Walaupun sempat depresi dengan kondisi tak mengenakan ini, ia pun harus rela menahan sakit akibat suntikan yang diarahkan ke bagian perut demi keselamatan sang jabang bayi. Ia juga diwajibkan minum 30 butir obat seharinya dan itu harus dilakoninya selama 9 bulan. Dan obat itu kan selama 9 bulan harus suntik, harus mengkonsumsi obat banyak begini. Tapi dalam arti ya mungkin ya aku bilang tadi orang beda-beda kasusnya. Mudah-mudahan hasilnya juga bisa baik, itu aja. Ini suntik pengencer pengencer darah. Aduh serem. Oma ambilin tempat obat ibu di situ mah. Ini harus 2 kali sehari. Nah yang di pantat itu yang sakit banget itu nggak bisa sendiri. Itu harus tadi suster udah datang nyuntikin. Kalau itu nggak boleh. Cuma kalau ini aku sekarang lebih enak nyuntik sendiri. Lebih kan diajarin sama dokter dan sama dokter boleh. Bilang begitu aku kuat, aku akan melakukan segalanya di Jakarta. Karena balik lagi dokter Jakarta udah bagus-bagus. Dan aku mau punya anak yang aku mau ngelahirin di Jakarta gitu, nggak mau heboh-heboh banget. Enggak lah, aku kalau nggak bermasalah sampai kayak begini dan kemarin aku ada orang yang berjasa buat aku juga mungkin akan di sini ya gitu. Tapi karena aku ngeliat penanganan di sana memang kemarin luar biasa, jadi aku pikir sampai aku kuat ya aku jalanin dulu. Enggak, yang aku lihat Ashanty sendiri pun sudah pengalaman dengan 2 problem itu. Dia cukup memperhatikan harus bagaimana menghadapi kehamilan yang muda ini supaya bisa melewati ambang batas yang kritis. Jadi kalau sudah 3-4 bulan sudah mulai aman. What's going on when every second, with every minute, another soul
Ulang tahun ke-31 Puput Melati belum juga mengunjungi Guntur Bumi di dalam tahanan. Benarkah Puput merasa malu atas apa yang dilakukan Guntur Bumi? Dan mengapa Ibunda Puput harus meminta maaf kepada korban pelecehan seksual Guntur Bumi? Temukan kisahnya sesaat lagi hanya di Seleb On Cam. Ya, pokoknya dibawa asik aja lah, maksudnya untuk anak-anak, harus kuat untuk anak-anak gitu aja. Malang benar nasib yang harus ditanggung Puput Melati. Di hari jadinya yang ke-31 tahun kemarin, Puput harus merayakannya dengan perasaan hati yang carut-marut dan rasa kecewa. Hanya dihadiri oleh para sahabat dan keluarganya, Puput pun menggelar tasyakuran atas pertambahan umurnya. Sementara suaminya Guntur Bumi masih saja mendekam di tahanan Polda Metro Jaya yang entah sampai kapan batas waktunya. Lantas, benarkah jika selamatan ulang tahun Puput ini sekaligus untuk memberi dukungan secara moral bagi Puput yang terancam masuk bui? Enggak, tasyakuran kecil-kecilan aja, tasyakuran Cuma saudara, teman-teman dekat. Saudara gitu dan ya. teman-teman dekat, sama tadi ada anak-anak yatim gitu aja. Bawa doa. Bawa doa, keceriaan, biar lebih Puputnya lebih kuat ya. lagi. Mau lebih yang pasti senang. nguatin Puput lah, biar Puput kuat dan tegar. Ceria. Alhamdulillah ya. Puput udah berusaha ikhlas, tabah dan tegar untuk menghadapi ujian ini. Semoga Allah selalu berikan kesehatan, dipanjangkan umurnya dalam tautan ibadah. Terus apalagi ya, sabar, tawakal, dan bisa ikhlas menjalani semua. Dibayang-bayangi soal status dirinya yang bisa berubah menjadi tersangka lantaran namanya terseret persoalan hukum yang dilakukan suaminya, Puput pun harus merawat anak-anaknya seorang diri. Dan tidak hanya itu saja, kini Puput pun dihadapkan pada sebuah situasi yang bukan tidak mungkin akan membuat jantungnya berdetak keras. Pasalnya, kemarin secara tidak sengaja sosok R yang menjadi korban pelecehan Guntur Bumi bertemu dengan Ibunda Puput. Dan ironisnya, mertua Guntur Bumi ini justru meminta maaf kepada R atas tabiat yang sudah dilakukan menantunya itu. Lalu apa yang menjadi alasan Ibunda Puput membuang segala kehormatannya untuk meminta maaf kepada R? Apakah ini demi membela Guntur Bumi? Atau Ibunda Puput tengah menyindir Guntur Bumi yang telah berbuat tak senonoh di belakang putrinya? Karena dengan pengakuan korbannya. Ya itu nggak tahu ya. Komen. Saya Udah ya. Ada yang Ya kalau saya sih nggak ada masalah ya sama keluarganya Puput, jadi ya nggak ada masalah aja gitu. Terkuaknya sepak terjang Guntur Bumi ini kabarnya membuat Puput Melati diliputi rasa malu yang teramat dalam. Barangkali inilah yang membuat Puput selalu memilih diam ketimbang mengomentari sikap suaminya itu. Lalu apa yang membuat Puput yang hingga kemarin belum juga mau menemui Guntur Bumi di tahanan Polda Metro Jaya? Benarkah jika Puput terlanjur malu dan sakit hati atas segala perbuatan suaminya itu? Benarkah jika Puput menyesal telah mengambil keputusan untuk kembali rujuk dengan Guntur Bumi yang nyatanya telah membawa Puput ke dalam duka dan penderitaan? Ya namanya kita keluarga ya, orang tua ya ada rasa takut juga pasti. Tapi yakin lah, kita tuh yakin, kita semua keluarga besarnya tuh yakin bahwa Puput tidak akan melakukan perbuatan kayak gitu. Allahu alam ya tapi sih ya dilihat dari romannya sih kayak percaya gitu ya. Soalnya kan dia juga lihat saya dan anak saya memang nggak mengada-ngada ya, memang kenyataan. Buktinya sih tersenyum. Sehat-sehat aja alhamdulillah. Pokoknya nggak ada yang terganggu apapun. Pekerjaan semuanya baik-baik. Di mata teman-temannya, Puput dianggap memiliki mental besi. Banyaknya beban yang harus dipikulnya membuat para sahabatnya tak henti-hentinya memberi semangat juga doa bagi Puput. Lantas, benarkah para sahabatnya ini lebih menganggap semua yang menimpa Puput ini sebagai sebuah cobaan, bukan sebagai sebuah kejahatan? Saya kenal Puput dari dulu, udah seperti adik, waktu masih ada almarhum, sering datang ke rumah, kadang nginep di rumah, makan di rumah, udah seperti adik saya. Dan Puput orang
orang yang sangat-sangat tegar. Ya curhat-curhat sebatas curhat saja. Tapi kita sebatas memberikan support, terus memberikan support bahwa saat kita diuji, saat kita diberikan ujian sama Allah, kita ini menjadi sebuah besi yang tadi saya bilang, membuat jadi sebuah besi yang menjadi pisau kan nggak langsung jadi pisau, tapi besi itu harus ditempa dulu, dibakar dulu, diasah, dibentuk akhirnya jadi pisau. Nah ini saya berikan dia kekuatan, support yang luar biasa karena saat ini mungkin hanya support dari teman-teman yang mampu menguatkan dia. Salut sama Puput karena memang dia wanita yang tegar, yang kuat, dia tabah banget. Aku sampai kemarin teleponan pun, lo mah wanita soleha udah. Menurut aku seperti itu, di mata aku tuh Puput seperti itu, lo wanita soleha. Ya mudah-mudahan semoga di depannya dia makin tegar ya, makin kuat menghadapi semua masalah dan semoga biar cepat selesai semuanya. Ya supportnya mudah-mudahan semuanya maksudnya gini ya lancar, Allah kasih kemudahan. Yang penting sekarang pokoknya sih aku minta yang terbaik aja sama Allah, itu aja. Jujur, aku tak sanggup, aku tak bisa, aku tak mampu dan aku tertatih. Benarkah jika Ola Ramlan lebih beruntung daripada Syahrini karena berhasil bertatap muka secara langsung dengan istri David Beckham, Victoria Beckham? Sosialita dunia Victoria Beckham yang juga merupakan istri dari pesepak bola asal Inggris David Beckham berkunjung ke tanah air. Seperti suaminya, Victoria pun disambut antusias oleh sejumlah selebritis tanah air. Namun mengapa sosok Syahrini tak dilibatkan dalam penjemputan Victoria? Benarkah posisinya telah tergantikan oleh pesona Ola Ramlan? Kepopuleran nama Victoria Beckham di Indonesia rupanya membuat banyak orang termasuk para pewarta berebut untuk bisa mengabadikan mantan personil Spice Girl ini dari dekat. Itulah saat Victoria memulai kunjungannya untuk kali pertamanya di Jakarta. Ia disambut antusias oleh para penggemarnya. Kedatangan Victoria ke Jakarta kali ini berbeda dengan suaminya David Beckham yang hanya transit sejenak. Victoria sengaja datang ke Indonesia untuk mengenalkan tas yang merupakan hasil desainnya. Walau hanya beberapa jam saja berada di Jakarta, bukan berarti Jakarta tak memiliki kesan di benak ibu 4 orang anak ini. Beberapa hari menjelang kedatangannya, Victoria telah berkicau di akun pribadinya dengan memakai bahasa Melayu pasca kunjungannya di Singapura. Bahkan setibanya di Jakarta dengan menggunakan pesawat jet pribadi, ia langsung menyapa, "Selamat pagi Jakarta." Tapi siapa sangka, di balik wajahnya yang jarang tersenyum dan dandanan seksinya, Victoria rupanya tak keberatan saat ia ditodong tanda tangan oleh sejumlah fansnya. Sejak menjadi anggota Spice Girl, Victoria memang telah berhasil menyedot perhatian kaum Hawa dan juga Adam. Dan bisa dibilang ini sebuah momen berharga saat bisa bertatap muka secara langsung olehnya, terlebih bagi penggemar girl band Spice Girl.
tetapi butuh perjuangan yang berat dan merogoh kocek dalam-dalam. Pasalnya, hanya mereka yang telah membeli tas hasil karyanya yang berharga fantastis yang bisa bertatap muka secara langsung dan memperoleh tanda tangan khusus di tas yang sudah dibelinya itu. Beruntung Ola Ramlan yang diam-diam fans fanatik Victoria memiliki kesempatan bertemu hingga foto bareng dengan idolanya. Lantas, benarkah jika Ola sempat mendapat pujian dari Victoria atas penampilannya dan selera berbusananya? Dia datang ke sini kemudian dapat undangan itu udah kayak antara lebay dan pengen norak gitu kan. Oh, gue diundang gitu kan. Antara pengen kayak gitu cuman tapi takut gak kesampean. Maksudnya gini loh, kadang-kadang kita terlalu heboh tiba-tiba nanti di hari taunya sakit atau apa gitu. Jadi aku kayak sok biasa gitu. Padahal gitu sampai di kalau aku kan di pet aku kan teman-teman deket. Aku pas kemarin tadi tuh 5 jam menuju mau ketemu Victoria, I'm so nervous gitu-gitu deh, pokoknya sampai dikata-katain teman-teman aku nggak usah bye deh gitu-gitu deh. Padahal kan kalau orang lagi suka atau ngefans kan kita kadang-kadang terlalu over excited ya. Sampai rela tadi 2 jam aku berdiri di situ. Alhamdulillah tanggal 13 Mei ini ya. Victoria Beckham kan datang ke Jakarta di butik On Feder dan di situ ya alhamdulillah saya diundang. Jadi ya tadi kita sempat dia kan mempromosikan tas terbarunya, desain terbarunya dari dia dan saya ya sempat foto juga, saya sempat ngobrol-ngobrol dan memang saya kasih dia gift antingnya mirip-mirip kayak gini. Kan saya suka pakai aksesorisnya, jadi memang saya kasih dia gift juga. Terus kemudian dia menandatangani tas Victoria Beckham yang memang saya beli gitu, dia tanda tangan. Aku dari SMA, aku bilang udah ngefans, udah suka, kan memang dari dulu udah ngefans banget. Aku tahu dari awal dia Spice Girl sampai akhirnya dia sekarang, pokoknya udah dari dulu udah suka dan dia aku ceritain itu. Terus thank you gitu. Terus you look beautiful CL. Gitu pokoknya gitu-gitu lah, sama pokoknya kita saling puji, saling excited lah pokoknya karena memang aku fans banget. Jadi bener-bener tadi sampai bingung mau ngomong apa lagi gitu. Letak tato aku itu sama persis di tempat yang dia punya. Jadi yang di tangan, belakang itu aku persis letaknya ya, walaupun kan gambarnya beda. Maksudnya dianya misalnya inisial apa, aku di sini inisial nama orang tua. Dia kan di sini David kalau nggak salah. Jadi memang ngefans sampai segitunya. Gitu. Ini ada tanda tangannya dia. Di sini sih bisa di ada tali panjangnya juga, jadi bisa di. So Victoria kalau nonton ya cepat datang ke Indonesia lagi. Kehadiran Ola Ramlan seakan menggeser kepopuleran Syahrini. Bagaimana tidak, sebelumnya saat David Beckham tiba di Jakarta, Syahrinilah yang didaulat menjadi penyambut mantan kapten kesebelasan Inggris itu. Aksinya menyambut sang bintang ini pun mendulang kontroversi dari sejumlah orang karena Syahrini tampil bak Victoria Beckham. Lantas, kemanakah Syahrini kemarin? Mungkinkah ia takut mendapat kecaman lagi? Atau justru adanya sejumlah pekerjaan yang membuat ia tak bisa melihat secara langsung sosok Victoria yang menjadi inspirasinya dalam berbusana dan berpenampilan? Kalau Beckhamnya kan sudah hari ini nggak bisa ke sana, sebetulnya sudah di-invite harus ke sana, tapi ada 2 kegiatan hari ini yang nggak bisa ditinggal. Gaya, stylenya Victoria Beckham banyak menginspirasi kaum wanita di dunia, ya, termasuk aku. Yang terutama aku cinta adalah kacamatanya. Kacamatanya itu kan yang mirror itu tren juga kan beberapa tahun ke belakang sampai hari ini.
termasuk pemakai kacamatanya juga. Celana jeansnya kan yang skinny itu enak dipakai. Kemudian blazer, baju dress, bukan dressnya kayak baju pendek gitu ya. Bajunya dia kadang banyak kan aku kalau pergi keluar pasti memburu juga barang-barangnya. Apa yang membuat pihak BNN masih menyembunyikan siapa sosok YR, pekerja seni yang tertangkap dalam razia rutin di kawasan Kemang, Jakarta Selatan? Sejak tertangkap di sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan saat razia yang digelar oleh Badan Nasional Narkotika Provinsi DKI Jakarta pada Minggu dini hari kemarin, hingga kini sosok YR yang diduga sebagai salah seorang publik figur yang berprofesi sebagai model majalah pria dewasa masih misterius dan disembunyikan. Pasalnya, Badan Narkotika Nasional masih merahasiakan nama dan sosok YR itu sendiri. Tetapi dalam pengakuannya, YR yang berasal dari Medan ini mengaku jika dirinya berprofesi sebagai artis, walaupun di KTP-nya tertulis sebagai karyawan swasta. Kalau kita melihat di KTP-nya, YR atau JR ini adalah pekerjaannya adalah swasta, berasal dari Medan, kemudian usia 32 tahun. Itu yang berasal dari KTP-nya dia. Kemudian kalau pengakuan sebagaimana disampaikan oleh BNP DKI adalah seorang artis, atau kalau bicara artis apa namanya, public figure lah gitulah. Bahwa tinggal di Jakarta di salah satu apartemen. Dari hasil pemeriksaan tes urin yang telah dilakukan, kabarnya YR terbukti positif memakai metavitamin. Hanya saja, apakah YR sebagai pengguna aktif atau justru ia masuk dalam kategori pemula? Semua pertanyaan tersebut akan terjawab setelah hasil pemeriksaan usai dilakukan. Barang bukti hanya urin yang dikirim ke Badan Narkotika Nasional. Untuk masalah pemakaian aktif atau tidak, sekarang sedang dilakukan pemeriksaan atau asesmen oleh tim asesmen untuk menentukan sejauh mana penyalahgunaannya, dan juga kita ketahui ada 3 kriteria kan, pengguna yang pemula, kemudian yang teratur pakai, dan juga pengguna yang memang sebagai pecandu. Sehingga nanti hasil asesmen ini akan menentukan langkah-langkah lebih lanjut terkait dengan proses rehabilitasi dan proses pemeriksaan lebih lanjut. YR itu dinyatakan positif menggunakan metamfetamin, dan di sini atau di dalam tes urinnya, hasil tes urinnya, di sini kita sekarang tinggal menunggu hasil asesmen sesuai dengan proses asesmen. Ya kita mintanya secepat mungkin, dan sebagaimana tadi sudah disebutkan ada yang positif menggunakan THC atau tetrahidrokannabinoid atau ganja, dan juga ada yang kelompok opiat, dan juga ada kelompok metamfetamin. Urin itu akan kita pakai itu ya, pakai bahwa nanti penetapannya apa sebagai apa, dan ini sedang diasesmen oleh tim dokter dan penyidik, jadi supaya nanti jelas peran dia itu apa, atau dia hanya sebagai pengguna atau korban penyalahguna, atau dia sebagai bandar atau kurir misalnya, seperti itu. Kalau saya sampai golongan 1 yang tidak boleh digunakan untuk pengobatan, ya itu ya. Tertangkapnya YR dalam sebuah razia rutin yang digelar BNNP DKI Jakarta menambah daftar hitam mengenai keterlibatan selebritis dengan barang haram tersebut. Walaupun sosok serta profesi YR di dunia hiburan tanah air masih menjadi teka-teki, dugaan pun muncul. Apakah YR benar-benar target yang sudah lama menjadi buruan pihak BNN? Sebagai untuk YR bukan merupakan target daripada BNN, dan kebetulan saja ada di tempat hiburan tersebut, dan YR dinyatakan positif menggunakan metamfetamin. Dia tertangkap sendiri, tidak bersama-sama. Mereka hasil pengakuan mereka tidak saling kenal.
oh gini, mereka tidak saling kenal dan walaupun dalam satu lingkungan tempat hiburan, tapi mereka pada posisi yang berbeda-beda. Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Celeb on Cam setiap hari Senin sampai Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Saya Libra Akila, terima kasih dan sampai jumpa. Baru ku sadari perjalanan cinta kita setiap kali saling menyakiti. Tidakkah kau pikir betapa gelapnya hati bila selalu